Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Nah itu udah nggak sekolah lagi itu kan agak ya susah gitu kan ya, karena kan mereka sudah tidak fokus lagi gitu kan. Kayaknya kita harus membuka pintu lain lagi gitu. Jadi yang ini jangan ditutup juga gitu kan, tetap jalan terus. Yang itu maksudnya kita tetap misalnya hunting, bikin tulisan populer, apalah posting-posting apa gitu yang bisa akses orang gitu. Tapi kita juga harus masuk nih ke satu lapisan generasi yang masih baru-baru ini supaya nggak ini gitu. Jadi harus jalan nggak terputus, jadi jalan di banyak lini gitu kan. Alhamdulillah komunikasi ya mencoba komunikasi gitu. Nah, itu gagasannya dari dinas apa dari kalian? Dari yang ngompor-ngomporin, maksudnya ini perlu. Oh ya dari kita. Oh good. Jadi bisa berasa terus. Sebenarnya ini sih kerjasama dengan guru-guru. Karena kan guru adalah apa ya, mitra, kalau saya bilang mitra. Saya punya materi konten, kalau guru nggak mau ngajarin buat apa gitu kan. Nah, komunikasi kebetulan kita intens komunikasi dengan MGMP, IPS, SMP. Jadi dan mereka tertarik dan bahkan mereka kebanyakan yang latar belakangnya, kalau SMP itu kan masih IPS ya. Nggak semua dia backgroundnya sejarah. Bahkan yang backgroundnya geografi, ekonomi pun karena mereka mungkin nggak tahu ya, jadi interest itu. Dan berhasil lah beberapa momen ketika mereka ada acara dengan pejabat-pejabat gitu, mereka sampaikan itu gitu. Jadi saya komunikasi dengan di dinas, mereka juga jalan MGMP itu gitu dengan ke beberapa ininya mereka, jalurnya mereka gitu. Akhirnya ya jadi itu. Akhirnya sekarang ini menulis bareng dengan guru-guru MGMP, jadi saya bikin konten dasar banget karena saya nggak punya bagian aspek sejarahnya lah ya, bagaimana membuat dia sebagai membahasakannya saya dibantu 5 guru IPS SD untuk mengalihbahasakan jadi bahasa anak-anak SD, dan yang SMP dibantu dengan guru-guru SMP. Itu bisa direplikasi di provinsi berarti ya? Kau udah pernah ngalamin kan di tingkat metro? Ya itu salah satu ikhtiar lah ya. Ya salah satu ikhtiar. Paling bisa ini selesai dulu nih gitu. Jadi kita lihat nih ini. Artinya capaian keberhasilan kita atau pengalaman lah. Selama kita mendorong ini bisa sampai goal, itu juga sebenarnya teknik, strategi, taktiknya bisa direplikasi kan.
Jadi paling tidak kalau kita bicarakan nggak hanya sekedar ide lagi, Iya, udah pernah kita kerjain gitu ya, seberapapun hasilnya gitu kan. Iya. Ya, itu tadi sih bagian dari ikhtiar kita supaya banyak pintu masuknya gitu. Benar. Cuman mungkin ya masih terbatas tadi tuh kalau untuk yang mengkomodifikasi ya mungkin karena kita kebetulan kita kan nggak semua ya punya keahlian itu. Sepertinya memang kita harus memperluas lagi yang diajak bareng-bareng. Jadi kalau di artikel saya bilangnya kita orkestrasi gitu. Benar. Jadi nggak Benar. cuma satu Kolaborasi. instrumen, banyak pemain, banyak instrumen gitu. Jadi akan jadi Nah, kalau tadi yang kamu sebut sebagai sejarawan publik itu apa harapannya? Menurutmu apa peluangnya mereka bisa mendukung, lebih memperbesar impact? kalau menurut saya justru mereka yang bisa lebih berhasil membuat sejarah itu relate dengan spektrum masyarakat yang lebih luas. Karena mereka kacamatanya nggak kacamata akademik, mereka nggak kacamata Ngepok. iya, dia lebih ngepop. Misal seperti contoh komunitas pegiat sepeda tua atau nah itu kan mereka mereka tidak kalau saya bilang tidak terkontaminasi kekakuan berpikir metodologis. Betul. Meskipun saya mencoba untuk secair apapun gitu ya. Iya. Sekarang saya nggak bisa, mindset saya udah kepikir Pasti. struktur gitu kan. Karena mereka tidak kealamiahan itu yang membuat akhirnya sejarah jadi lebih ringan, lebih enak. Gitu. Misalnya ada sepeda ontel tadi misalnya. Ya, itu di mana aspek sejarahnya? Itu kan sampai disadari kan mereka akan banyak gali tentang pengetahuan sejarah tentang persepedaan. Itu komunitas sejarah ontel di Metro itu mereka tahu sekali loh. Ini sejarah sepeda ini, merek ini tuh tahun berapa tren. Termasuk sepeda-sepeda itu kan jadi alat juga, Bang. Pokoknya ngangkut pasir dari ini pakai sepeda. Iya. Sepeda ini. Itu apa kontennya sejarah transportasi berarti kan. Bener, Terus bener, mobil bener. tua gitu kan. Karena kan pasti sejarah otomatis lah dia akan bersinggungan dengan periodisasi, dengan konteks latar peristiwa ketika itu gimana itu Iya. pasti mereka kalau akan menggali itu. Karena udah minat Iya, kan, pasti akan udah minat ketemu dengan ya, ini pasti dia akan kan, situ. dengan ya sama kalau orang suka bangunan heritage gitu kan. Ya, Gitu. betul, Fotografi betul. juga begitu kan, dia kan dengan sendirinya merasa Tapi berkepentingan. akan tahu nih, ini Wastra gitu pelanggam kan. gini nih, bangunan gini, bangunan kolonial nih, ini yang lebih ke ini nih kan pasti akan gitu kan. Iya. Itu kan sebenarnya yang itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh sejarawan akademik. Sejarawan akademik ya hanya berfokus kepada mana yang absah, mana Iya. hanya itu. Hanya itu. Maka Dan instrumennya riset kan. betul. Maka kalau kita lihat di Jogja, Surabaya, kota-kota besar lah di Pulau Jawa, itu sejarah justru lebih populer mempopulerkan para sejarawan publik, bukan sejarawan akademik. Sejarawan akademik ya dia punya pasarnya sendiri, tapi nggak Itu banyak. juga ini ya, sastrawan ya. Ya betul. Iya kan? Itu Betul, cara betul. paling jenius menurut gue. Kalau kita kebentur-bentur sama metodologi segala macam kan, itu cara yang paling biasa dipakai banyak orang kan. Paham, ya. Iya kan? Betul, Luar betul. biasa kan. Kalau di Tubaga nggak salah deh si Pak siapa? Yang bupatinya dulu. Rama. Ya dia ngongkosin orang memang para penulis itu untuk nulis dan bertema sejarah kan ya. Iya. Mungkin dia lebih ke ini sih. Dia ngumpulin penulis-penulis keren-keren kan ya. Tapi itu sebenarnya sebagai produk kebudayaan ya, bukan sejarah. Dia juga nggak berani mengatakan sejarah. Enggak, ya maksudnya kalau orang ketika nulis bertema sejarah mau nggak mau kan. Kedalamannya sih lain hal ya, Iya, soal iya. kedalaman lain hal kan. Tapi dia mengambil elemen-elemen sejarah pasti kan gitu. Baru story, belum history. Iya, Iya, Pak gitu. Usman Ahmad itu kadang-kadang membuat cerita sendiri. Iya, Iya. baru story. Ya kita juga ya kenapa enggak? Seenggak-enggaknya pun kalau misalkan nulis novel nih, ya kan? Pakai sejarah Mataram tua kayak Sukadana atau apa misalnya gitu ya. Itu sih soal percintaan atau apalah misalnya gitu ya. Terus aku ambil tuh di situ gitu. Setidak-tidaknya terjadi perdebatan kan. Bagi orang yang udah tahu sejarah. Membuat kepentingan jadinya. Kalian bercakap-cakap kan? Iya. Akhirnya kan, walaupun tone yang negatif nggak masalah, tapi terjadi percakapan dibandingkan terjadi percakapan. Iya kan? Kan lebih ngeri itu kalau nggak terjadi percakapan. Kayak gini nih. Gagasan mati. Sebenarnya lebih Dan jelas ya. untuk orang yang nggak tahu sejarah soal Sukadana di novel itu, dia terpikat kan? Iya dia bebas. Iya kan? Wah, Yus, ternyata ada ya ini model kekerabatan yang begini gitu, bisa begitu kan gitu. Artinya menguntungkan juga sih mana-mana gitu. Aku nulis novel kan gitu ya, ambil sejarah lah.
dengan pengetahuanku yang cuma seberapa soal sejarah misalnya Sukadana, bagi orang yang tahu terjadi perdebatan, ada terjadi percakapan, Biar sejarawan yang ngurutnya. sejarawan bantu kan masuk kan, ya kan, ketika terjadi percakapan itu gitu kan. Nah, bagi orang yang nggak tahu, orang Jakarta, Bandung, kayak Makassar yang baca novelku, sendiri mereka mikir keren juga ya gitu ya, ada nih gini gitu. Nah, para penulis enggak bantuin aku lagi nulis novel sejarah ya. Kalau Rama dia nggak pernah berani menyebut itu sejarah, makanya mesti cara pandang orang tahu bahwa itu produk kebudayaan. Misal dia bicara Uluan Ugi, dia bicara Lasengo aja lah yang dibentuk dengan batu bersusun bintang Orion. Ya kan ngomong bahwa batu ini berasal dari pecahan gunung Krakatau. Bukan itu sebenarnya. Iya. Itu batu dari Lampung Timur. Nah kan ada tuh kalau pada data kan 17 negara tuh beberapa negara benar-benar meriset. Terus benarkah batu ini sudah lama? Ya Umar bicara ya lama, nggak ada batu baru kemarin sore. Iya kan? Tapi dia tidak pernah sebut itu sebagai histori. Dia cuma ngomong sebagai story gitu. Kalau benar-benar diskusi sama dia baru nyambung bahwa ini ada Setidaknya apa yang dia lakukan itu membuat orang melirik atau tertarik dengan isu sejarah. makanya itu produk bukan Nggak tertarik loh. produk kebudayaan akan berbeda kita bicara tentang sejarah dan produk kebudayaan. Produk kebudayaan itu in dan dibentuk untuk membuat interesting tadi. Produk kebudayaan itu tugu metrum itu loh. Dia bukan story books. Belum legenda. Culture books. Karena bagus kok. Karena begini loh. Bukan legend. Masuk tadi itu membuat orang tertarik. Iya. Ya dengan isu Iya. sejarah, ya kan? Iya. Yang paling abstrak tentu aja para akademisi sejarah kan, Iya. cerita itu. Tapi masuk begini, kalau kita mau ngumpulin kekuatan, kan buat orang tertarik dulu. Mereka ada yang mendalami apa enggak, atau dia sebatas tipis-tipis cuma legenda-legenda urban legend gitu, nggak masalah juga. Contoh begini, pernah nonton film Juliet Letter? Itu kocok banget. Kota di Italia itu, tempat siapa namanya bikin cerita Romeo and Juliet itu ada satu rumah tua dibuat legenda bahwa dulu lah kan Juliet udah jelas fiksi ya, itulah dulu rumahnya si Juliet. Orang tua di sana, emak tua di sana itu, mereka akan spend waktu sehari itu berapa jam gitu ya, kumpul di situ. Ngapain? Mereka terima surat dari seluruh dunia, cewek-cewek yang patah hati segala macam kan, surat Juliet apa segala macam ke Juliet. Si Juliet kan yang balas kan, iya kan? Nah itu kan dia mama itu dibalesin terus sama dia gitu kan, atas nama Juliet. Itu dari sisi sejarah mana? Tapi secara kecintaan sama sejarah kan muncul. Orang kalau wisata ke kota itu nggak mungkin nggak datang ke situ. Mereka tahu dibohongin, nggak mungkin ada Juliet balas surat kan? Tahu. Tapi legenda itu hidup. Makanya seperti sama kayak Putri Sumur Bandung. Nggak apa-apa mau tahu gitu loh. Di ini aja dibikin legendanya segala macam gitu. Seenggaknya orang berminat. Seenggaknya orang pada ke metro itu, orang ngerasa bahwa ada cerita ini kota ya. Gitu. Nah itu siapa? Iya kan? Makanya ada siapa tuh Mas Ferry Handono itu yang dia ngeliat ke gua apa gitu ya? Ada gua Gua warak. 24 ya. Gua warak yang itu. Oh iya 24 itu. Nah itu kalau gue itu bikin aja legendanya gitu. Dulu ada gadis sendiri kayak apa kayak gitu aja. Terus sekarang aku tanya sama kamu. Kamu orang Bandung, main ke metro. Aku ajaknya kita lihat gua yuk. Emang kerennya apa? Enggak, gua aja. Mau datang? Males. Gua bilang, oh iya dulu itu sebenarnya di situ katanya terjadi gini, katanya terjadi begini, katanya terjadi begitu gitu. Wah asiknya ada tuh batu maling kundang kan sama. Dan dia akhirnya jadi wisata orang kan, gitu kan? Jelas-jelas itu dongeng. Tapi orang tuh ketika ke pantai Padang gitu kan dia ngeliat tuh, iya ya kayak orang sujud ya. Gue belum pernah kan materi. Belum pernah, cuman Belum pernah kan? Saya udah. Kan? Dia kan lihat-liatin gitu kan? Iya ya, gitu orang sujud ya gitu loh. Ya itu udah legenda, nggak apa-apa. Memang dia bukan bagian dari sejarah. Ya udah sejarah dia ya. Sejarahnya mah. Tapi itu pintu gitu menurut aku. Selain kita ngomong soal komodifikasi ya, ekonomi kreatif, wisata segala macam ya gitu. Karena kalau sebuah tempat gak punya legendanya, gak punya ceritanya, bohong sekalipun, ya kan? Tapi kalau di konon, dibicara orang banyak gitu kan,
Ini kan jadi menarik kan. Tapi Nah itulah kenapa meteran itu juga muncul mungkin begitu jadi. tapi kan nggak masalah sih, maksudnya keberadaan legenda gitu, ada gitu selama ruang ilmiahnya juga terisi gitu. Di Jawa juga kan gitu kan, yang jadi ruang legenda ya jalan ruang legenda gitu. Ya, tapi ruang ilmiah itu tetap terisi, menunjukkan bahwa ya peradaban kita modern nggak lagi historiografi tradisional seperti Bapak Tanah Jawi, yaitu valid di masanya dulu. Iya. Cuman sekarang kan itu kemudian tidak dimentahkan juga oleh para sejarawan kan gitu. Tapi ya ada sejarah ruang ilmiahnya. Nah justru bagiku itu tuh malah jadi pintu gitu untuk orang masuk lebih dalam ke yang sejarahnya kan. Legenda-legenda kayak gitu, sejarah kayak gitu tuh itu menarik sih menurut aku karena dia bisa jadi pintu masuk untuk minat orang kan. Karena tadi kan minatnya bisa dari mana-mana aja ya. Dari sepeda ontel aja bisa, polarizing bisa gitu kan. Kalau Bang Ramadi nggak tahu dari mana minat nyelusurin pohon. Pohon itu legend pokoknya bareng. Dari mana itu loh? Aku juga penasaran tuh. Dulu ceritanya apa? Oral history ya loh beliau. Hah? Kalau beliau bicara oral history, orang yang masih hidup tua Ditelusurin gitu ya. Nah tapi kenapa bisa ke situ? Isu orang kok kurang kerjaan banget gitu? Kan penasaran aja. Pertama, pohon mahon itu kan hanya ada di Metro dan sebagian Pekalongan di Lampung. Ya, ini pasti punya cerita nih pohon ini. Pasti punya cerita. Jadi kan penasaran karena itu pasti punya cerita kan. Carilah orang-orang tua yang tahu sejarahnya kan, yang tahu ceritanya. Saya nggak sedang nerusin Sejarah benar-benar ceritanya aja. sampai akhirnya saya tahu bahwa sebenarnya pohon mahon itu ditata jaraknya berapa meter, ya kan? Tanam sebagai untuk apa awalnya, gitu. Karena memang kalau di Jawa itu kan rata-rata pohon asam tuh. Iya. Pohon asam dan itu saya carilah googling kan, nah sekarang sumber informasi itu bisa kita cari di Google kan. Oh ternyata ini pohon Eropa gitu. Yang mana? Yang mahoni asam gitu kan pohon-pohon Eropa kan. Nah loh kenapa harus mahoni, kenapa nggak kayak di Jawa gitu kan. Nah ada hubungannya dengan sakit malaria lah kan, itu juga jadi obat karena keterbatasan obat. Terus satu hal yang lain, kenapa di pinggirnya ngerusak nggak? Ternyata Akarnya tidak. tingkat kerusakan, tingkat daya rusak pohon-pohon itu lebih kecil daripada pohon-pohon lain. Paling resikonya buahnya. Kalau jatuh itu kena pala orang naik motor nggak pakai helm kan lumayan juga sakitnya. Nah, karena ya penasaran aja sih kalau saya sih sebenarnya karena penasaran. Untuk kasih sayang Raden Belanda ya. Kepada daerah kolonisasi yang berhasil ya. Kesannya. Dan itu sebenarnya juga muncullah penanda jalan awal. Iya. Jalan-jalan dibuka awal kan, karena mereka kan awalnya ngacak jalannya. Masuk dari mana-mana kan jalan-jalan setapak gitu. Nah jalan besarnya itu dan daerah. Ya jadi selain misalnya soal itu ya, selain dia soal menelusuri oral history segala macam itu udah asik ya. Tapi juga bagiku cerita ini kan sebenarnya akan sangat relate ketika lo ngomong soal menjaga lingkungan. Ya kan, kalau orang itu cuma pohon biasa aja, ntar bisa ganti lah sama pohon cemara kayak pohon apa gitu. Iya. Dia terpapar dengan informasi ini, ngeri kan ya? Untuk macam-macam itu sembarangan maksud gue. Apalagi punya fungsi obat jadi gitu ya. Iya kan? Tapi juga, ya kamu kebayang dong, kebayang kan memotong tuh gila ya. Dulu ini mbah-mbah, ya kan? Dulu udah zaman sekian gitu kan, ini ada data, pohon ini udah merekam kehidupan kota Metro itu udah puluhan tahun gitu kan gitu. Kok bisa-bisa aja bertepang-tepang gitu aja, ya kan? Belum lagi terkampanye partai politik nih paku-paku gitu. Enggak, maksud gue kan itu berguna juga kan akhirnya kan, gitu. Karena orang kalau nggak terpapar sama cerita begini gitu kan, ya itu anggap kayak kemarin tuh bulan lalu apa ya? Ada anak muda siapa ya gerakan untuk membersihkan paku-pakunya di pohon-pohon mahoni ini kan? Iya, Selasa. Nah aku yakin itu karena cerita-cerita ini kan. Dan ternyata juga mahon itu daya serapnya terhadap polisi paling tinggi. Itu bisa dicari tuh, sumber-sumber itu bisa ketemu. Dan alhamdulillah kan begitu saya milih mahon nih, secara akademik ya, saya tertarik menulis itu juga. Jadi ya ini yang menjadi langkah awal untuk pengembangan kan, pengembangan desa-desa.
saya ketemulah sama Mbah yang sekarang samping McD baru kan. Iya. Mbah itu dia masih umur 3 tahun lah waktu itu, suaminya itu merantau, dia pas mau nikah dijemput ke Jawa kan. Terus dia bawa, dia bukan angkatan kolonisasi ya, karena dia sama suaminya datang lagi ke Metro. Dia memang punya pengalaman, cuma soal tahun kadang-kadang ketukar-tukar, namanya orang tua ya. Nah setelah saya dapat informasi itu ya udah, nah pikir saya tugas sejarawan kan mendalaminya kan. Saya bukan sejarawan, mengantarkan lagi ya. Itu abang nulisnya di Bukit Sampai kan ya? iya Orang masih ya pak? Dia itu HP-nya kecemplung lagi. iya. Aku Ya nggak tahu ya, karena aku ada kan masih masih cerita belakangan ya, di waktu dia merekam semua cerita segala macam. Terus Kotek Sambar itu udah nggak bisa kebuka lagi karena apa gitu kan, password segala macam. Nah semua rekaman situ atau rekaman itu masuk HP itu masuk. kayak Santa Maria tuh. Itu saya tuh nyangka ke Santa Maria aja awalnya. Ternyata itu rumah sakit, bukan klinik untuk ibu dan anak ya, bukan rumah sakit ibu dan anak. Dia rumah sakit ST Elizabeth kan ternyata awal. Baru kemudian jadi Santa Maria. Bahkan rumah sakit umum itu numpang, ya balik pengobatan umum gitu. Baru jadi rumah sakit Ahmad Yani. Kan ini orang setiap kali saya ketemu, kenapa penasaran dengan Santa Maria? Saya lahirnya di sini loh, saya lahirnya. Jadi orang-orang tua itu cerita, berarti lebih tua dari Mbah ini kan? Iya. Kira-kira kayak gitu kan. Nah, saya datengin lah. Iya. Termasuk sambar itu. Jadi kenapa lapangannya dia sambar, apa ada yang kesambar? Udah macam-macam memang, ada yang kesambar, ada yang kena bola, ini langsung meninggal, apa makanya jadi kuburan. Legenda. Nah saya tuh nggak tahu apa mana cerita benarnya. Tapi ceritanya udah Kalau aku bikin kata lagi kan, sampah mari bersihkan. Sambar. Jadi ya saya tahunya kalau yang bisa dipertanggungjawabkan itu lapangan desa.